Saat Chung Myung akhirnya tiba di Gunung Hua, ia merasakan campuran emosi yang rumit, kelegaan, keterkejutan, dan kemarahan yang tertahan. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, dia mendapati dirinya berdiri di depan gerbang utama sekte yang telah menjadi rumahnya seabad lalu, meskipun sekarang dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya bernama Un-am menyambutnya dengan ramah. Terkejut bahwa sekte ini masih dihuni, Chung Myung lega dan menerima tawaran Un-am untuk bermalam. Meski pria itu bingung dengan penampilan Chung Myung yang seperti pengemis, kebaikannya memberikan sedikit harapan. Namun, begitu memasuki gerbang, Chung Myung tidak bisa mengabaikan kerusakan yang melingkupinya. Gerbang yang dulu megah kini penuh debu, jaring laba-laba menghiasi sudut-sudutnya dan lantai yang dulunya dihiasi batu-batu biru berharga kini tertutup lumpur. Kenangan akan tempat ini melintas di pikirannya. Betapa bangganya sayung-sayungnya merawat setiap detail Gunung Hua, dan bagaimana mereka berusaha menjaga setiap simbol kehormatan sekte. Sekarang, sekilas pun cukup bagi Chung Myung untuk memahami bahwa sekte ini telah jatuh ke masa-masa sulit. Tidak ada jejak kemegahan yang tersisa, bahkan papan nama sekte yang menjadi simbol kehormatan Gunung Hua pun lenyap. Chung Myung merasa marah sekaligus bersalah. Dia marah pada keadaan sekte yang sekarang dan pada kenyataan bahwa kebanggaan mereka seolah lenyap tanpa bekas. Namun ia juga sadar bahwa generasi ini bukanlah penyebab utama kehancuran sekte. Orang-orang ini hanyalah korban dari sejarah panjang yang penuh pertempuran dan pengorbanan. Mereka berusaha untuk bertahan hidup bukan karena mereka mengabaikan nilai-nilai sekte, melainkan karena itulah satu-satunya cara yang tersisa bagi mereka. Berusaha menenangkan diri, Chung Myung menerima kenyataan pahit ini. Dia menyadari bahwa sekte ini membutuhkan lebih dari sekadar warisan fisik untuk bertahan hidup. Dalam dirinya, ia bertekad untuk membawa kembali kehormatan dan kemegahan Gunung Hua. Meski banyak yang hilang, kini ia merasa panggilan untuk menghidupkan kembali kejayaan sekte ini. Tidak hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan baru yang kuat bagi Gunung Hua. Saat bertemu dengan Un-am, seorang murid yang tersisa di sekte itu, Chung Myung mencoba mencari jawaban. Un-am dengan tenang menjelaskan kondisi Gunung Hua yang terpuruk, tetapi tetap mempertahankan sikap hormat terhadap masa lalunya. Un-am bahkan menawarkan tempat untuk menginap, walaupun fasilitas sekte sangat terbatas. Perasaan campur aduk melanda Chung Myung. Di satu sisi, ia lega bahwa sekte ini belum sepenuhnya mati, tetapi di sisi lain, melihat keadaannya yang mengenaskan membuatnya marah dan kecewa. Ketika dia diajak berkeliling oleh Un-am, Chung Myung menyadari betapa banyak yang telah berubah. Istana Emas Surgawi, salah satu bangunan paling ikonik di Gunung Hua, kini hanya tinggal puing dan tanah kosong. Saat dia melangkah lebih jauh, dia semakin kecewa dan putus asa. Namun puncak keterkejutannya terjadi saat melihat bahwa bahkan bunga prem putih sakral, sebuah simbol kehormatan dan kekuatan Gunung Hua, telah dijual. Un-am menjelaskan bahwa mereka menjualnya kepada seorang pedagang karena mereka sangat membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Chung Myung tak dapat menahan amarah dan keterkejutannya. Bunga prem putih itu bukan sekadar dekorasi, itu adalah lambang sekte, esensi yang seharusnya dipertahankan dengan segala cara. Perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan putus asa melanda Chung Myung, membuatnya merasakan sakit di hatinya. Dia membayangkan bagaimana perasaan para leluhurnya jika melihat kondisi sekte saat ini, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa kebangkitan kembali Gunung Hua adalah tugas yang hampir mustahil. Di tengah keterkejutannya, rasa sakit dan kelelahan mengalahkannya. Dengan perasaan yang campur aduk, mata Chung Myung berputar dan tubuhnya tumbang ke tanah. Keputusasaan atas kondisi sekte ini melumpuhkannya, dan sebelum pingsan, satu nama terakhir terlintas di pikirannya. Sayun Jang-mun, pemimpin sekte yang pernah ia hormati. Chung Myung pingsan di tengah reruntuhan penuh dengan kesedihan dan kesadaran pahit bahwa Gunung Hua yang ia kenal telah lenyap.
Penatua Hyun Jong dari sekte Gunung Hua menerima kabar dari UNAM bahwa seorang anak laki-laki bernama Chung Myung tiba sendirian di Gunung Hua dan pingsan karena kelelahan. Setelah dipindahkan ke Plum Blossom Hall, Yunjin memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Kejadian ini membingungkan karena anak tersebut bertanya apakah UNAM adalah seorang seniman bela diri dari Gunung Hua, seolah-olah dia datang untuk bergabung dengan sekte. Hyun Jong dan UNAM mendiskusikan kemungkinan bahwa Chung Myung mungkin adalah keturunan salah satu anggota sekte yang telah pergi ketika sekte Gunung Hua jatuh. Mereka juga teringat bahwa demi mempertahankan sekte, Hyun Jong terpaksa menjual sebagian peninggalan Gunung Hua. Suatu keputusan yang masih menyakitkan dan membebani hati Hyun Jong. UNAM bertanya apakah mereka akan menerima Chung Myung sebagai murid jika dia benar-benar ingin bergabung. Namun Hyun Jong merasa tidak mungkin sekte akan menerima murid baru, kecuali mereka memiliki hubungan dengan sejarah sekte. Nama Chung Myung juga mengingatkan Hyung pada Plum Blossom Sword Saint yang legendaris, seorang pendekar hebat dari masa lalu Gunung Hua, membuatnya merenungkan betapa tragisnya nasib sekte yang kini berada di ambang kehancuran. Chung Myung, yang dulunya pendekar pedang legendaris dari Gunung Hua dan dikenal sebagai Plum Blossom Sword Saint, bereinkarnasi ke masa depan sebagai seorang anak kecil dan mendapati sektenya dalam kondisi sangat memprihatinkan. Gunung Hua, yang dulu penuh kehormatan dan kekuatan, kini tak lebih dari sekte yang miskin dan rusak, terpaksa menjual bahkan peninggalan berharga mereka untuk bertahan hidup. Chung Myung merasa muak dan sedih melihat kehancuran tempat yang ia cintai dan korbankan segalanya di masa lalu. Ia merasa marah bukan hanya pada keadaan sekte, tetapi juga pada ketidakberdayaannya sendiri. Tanpa kekuatan yang dulu ia miliki, ia tahu bahwa mengungkapkan identitasnya sebagai Plum Blossom Sword Saint akan sia-sia, bahkan berisiko. Sekarang, dia hanyalah anak kecil yang lemah meski memiliki pengetahuan mendalam tentang seni bela diri. Dia paham bahwa mengungkap identitasnya terlalu cepat bisa membuatnya rentan terhadap ancaman, termasuk dari orang dalam sekte yang mungkin tidak percaya padanya atau memiliki agenda tersembunyi. Meskipun kesulitan yang dihadapi sangat besar, Chung Myung bersumpah untuk tetap memperbaiki dan membangkitkan sekte ini. Dia memutuskan untuk bekerja secara diam-diam, menyembunyikan identitasnya, dan membangun kekuatannya perlahan-lahan sampai dia cukup kuat untuk melindungi diri dan Gunung Hua. Terinspirasi oleh ingatan akan gurunya yang telah tiada, yang selalu percaya padanya, ia merasa bertanggung jawab untuk memenuhi janji kepada leluhur Gunung Hua dan menyelamatkan sekte ini dari kehancuran total. Dengan semangat juangnya yang tak pernah dam, Chung Myung bertekad untuk membuktikan bahwa hal yang mustahil pun dapat dicapai. Meskipun dalam wujud baru, ia berjanji akan mengembalikan Gunung Hua ke puncak kejayaan dan membuatnya kembali disegani di dunia persilatan, Murim. Pandangan penuh tekadnya menyiratkan tekad baja yang mengguncang seluruh Gunung Hua. Chung Myung, yang kini bereinkarnasi sebagai anak kecil, sedang diawasi oleh UNAM saat dia berkeliling Gunung Hua. Meskipun sebelumnya tampak sopan, sekarang dia menunjukkan sikap santai yang mencurigakan. UNAM merasa khawatir dan bertanya apakah Chung Myung sudah makan, namun Chung Myung menjawab bahwa dia tidak lapar, merasa tidak ada yang bisa mengatasi kehampaan yang dirasakannya melihat kondisi sekte. Tak lama kemudian, UNAM memberitahu bahwa pemimpin sekte, Hyun Jong, ingin bertemu dengan Chung Myung. Saat masuk, Chung Myung terkesan oleh aura Hyun Jong, tetapi juga merasa bahwa pemimpin ini tidak memiliki keberanian seperti pemimpin di masanya. Hyun Jong menyambut Chung Myung dengan ramah, meskipun menyadari situasi sulit sekte saat ini. Hyun Jong menyebut bahwa dia mendengar tentang pernyataan Chung Myung di kuil Okcheon tentang menjualnya, tetapi Chung Myung berpura-pura tidak tahu. Dia sangat mahir dalam berbohong, dan Hyun Jong tidak bisa menemukan bukti bahwa anak itu berbohong. Setelah percakapan itu, Hyun Jong menanyakan motivasi Chung Myung datang ke Gunung Hua. Dengan penuh persiapan, Chung Myung menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan sekte. Hyun Jong curiga, tetapi Chung Myung dengan percaya diri menjelaskan bahwa dia ingin masuk ke sekte Gunung Hua, dan Hyun Jong mulai mempertimbangkan cerita latar belakang yang dibuatnya.
Chung Myung merencanakan narasi bahwa dia adalah keturunan dari seorang penebang kayu yang diselamatkan oleh Chung Jin, seorang pahlawan yang hilang, sehingga seolah-olah memiliki alasan yang sah untuk bergabung dengan sekte. Meskipun dia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan ketenaran yang sama seperti di masa lalu, Chung Myung berharap setidaknya dia akan diperlakukan baik di Gunung Hua dan memiliki kesempatan untuk membangkitkan sekte dari keterpurukan. Setelah Chung Myung mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan sekte Gunung Hua, dia sangat terkejut ketika Hyun Jong, pemimpin sekte, dengan mudah menerima permohonan tersebut. Hyun Jong menjelaskan bahwa meskipun mereka seharusnya tidak menerima siswa baru, mereka tidak bisa menolak seorang yang telah datang jauh-jauh untuk mencari sekte mereka. Ini membuat Chung Myung bingung. Dia berharap akan ada proses seleksi yang lebih ketat. Am, yang juga terkejut, mempertanyakan keputusan Hyun Jong, namun pemimpin sekte tetap pada pendiriannya. Dia meyakinkan Chung Myung bahwa masa lalunya tidak masalah dan apapun yang dia lakukan sebelumnya akan dilupakan saat dia mendaki Gunung Hua. Meskipun penjelasan ini membuat Chung Myung merasa lega, dia juga merasa bahwa ini terlalu mudah dan tidak seharusnya semudah ini. Hyun Jong meminta agar Chung Myung diberikan tempat tinggal dan dia juga terkesan dengan nama Chung Myung yang memiliki makna di Gunung Hua. Setelah beberapa percakapan, Chung Myung resmi diakui sebagai murid Gunung Hua, meskipun upacara perkenalan belum dilakukan. Am memberitahunya bahwa dia sekarang adalah murid termuda di sekte. Chung Myung merasa bahagia mendengar dirinya menjadi yang termuda, namun air mata mengalir di pipinya. Meskipun dia ingin merayakan pencapaiannya, rasa sakit dan kekecewaan akan keadaan Gunung Hua yang memburuk membuatnya merasa campur aduk. Dia baru saja diterima, tetapi pikirannya masih terjebak antara kebahagiaan dan kesedihan. Dengan tekad yang baru, Chung Myung melangkah keluar, siap untuk menjalani perannya sebagai murid dan menghidupkan kembali keagungan sekte Gunung Hua. Am, yang telah bekerja mendampingi Hyun Jong selama lebih dari 1 dekade, mulai merasa tak yakin dengan keputusan pemimpin sektenya. Dia mempertanyakan logika menerima seorang anak seperti Chung Myung. Seseorang yang tidak memiliki bakat seni bela diri, penampilan yang kurang meyakinkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kualitas yang cocok untuk menjadi murid Gunung Hua. Apalagi kondisi sekte saat ini sangat genting. Sumber daya semakin menipis dan mempertahankan anggota sekte yang ada saja sudah sulit, apalagi menambah murid baru. Namun, Hyun Jong tetap pada pendiriannya. Hyun Jong menjelaskan bahwa terkadang hubungan yang penting datang dari arah yang tidak disangka. Baginya, menerima anak yang berjuang mendaki Gunung Hua dengan niat untuk bergabung adalah keputusan yang tepat. Ia mengibaratkan tindakan ini seperti menanam bunga plum di musim dingin yang keras. Bunga yang mekar dalam cuaca dingin memiliki aroma yang lebih manis dan ketahanan yang lebih kuat. Menurut Hyun Jong, jika Gunung Hua tidak menerima orang-orang yang datang mencari sekte mereka, bahkan di tengah kesulitan, maka mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk melihat kebangkitan sekte itu sendiri. Am, yang merasa terkesan sekaligus bingung dengan filosofi ini, hanya bisa mengangguk setuju meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tak bisa membantah ke dalam pemikiran Hyun Jong, namun tetap merasa resah melihat betapa suramnya keadaan Gunung Hua. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah visi Hyun Jong yang penuh harapan ini dapat membawa perubahan atau sekadar memperburuk kondisi sekte yang sudah berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, Chung Myung, yang kini mengenakan pakaian murid Gunung Hua, merasa canggung sekaligus kecewa. Jubah putihnya kasar dan terasa gatal di kulit, jauh berbeda dengan pakaian yang pernah dia kenakan ketika sekte masih jaya. Ia menyadari betapa buruknya kondisi sekte saat ini, bahkan bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan kekayaan sekte yang dulunya cukup besar. Terbiasa hidup sebagai pengemis, Chung Myung mampu menahan diri dari mengeluh. Namun di dalam hati ia merasa marah melihat Gunung Hua telah merosot sedemikian rupa. Meski kecewa, Chung Myung juga merasakan keanehan lain. Sebagai salah satu pendekar besar di masa lalu, dia tak pernah membayangkan bahwa ia akan diterima sebagai murid termuda di sekte yang pernah menjadi rumahnya. Bahkan ia kesulitan menerima kenyataan bahwa ia harus memulai dari awal lagi bersama murid-murid muda lainnya.
Meski posisinya berubah drastis, ia berusaha memusatkan pikirannya pada misinya yang lebih besar, menghidupkan kembali Gunung Hua ke kejayaan semula. Namun, kebingungan Cheng Myung bertambah ketika dia menyadari bahwa ia ditempatkan di sebuah asrama bersama murid-murid baru lainnya. Di masa lalu, Gunung Hua tidak memiliki konsep asrama. Para murid biasanya tinggal bersama guru mereka sebagai tanda hubungan yang erat dan disiplin langsung. Kini, tempat tinggal bersama ini menunjukkan bahwa tradisi lama sudah banyak berubah. Gunung Hua tampak beradaptasi dengan keterbatasannya, jauh dari kejayaan yang pernah ia kenal. Meskipun merasa kecewa dan bingung, Cheng Myung tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk memulihkan sekte. Keinginannya untuk mengembalikan Gunung Hua ke posisi yang layak membuatnya menerima situasi ini. Ia sadar, meskipun keadaan tampak sulit, satu langkah kecil adalah awal dari 1000 langkah ke depan. Dengan sedikit senyuman di tengah keraguannya, Cheng Myung menguatkan hatinya dan bertekad menjalani jalannya di sekte ini. Cheng Myung keluar dari kamarnya di asrama Gunung Hua yang terasa asing baginya. Lorong-lorong sempit dan kamar-kamar yang berjajar jauh berbeda dari kesan masa lalunya tentang Gunung Hua. Dengan rasa penasaran, ia membuka pintu ke kamar lain, menemukan barang-barang berserakan dan pakaian yang tampak asal-asalan. Siapa yang berani tinggal di kamar berantakan seperti ini? Pikirnya. Namun, sebelum ia sempat lebih jauh mengamati, suara yang tegas membuyarkan lamunannya. "Kamu siapa?" seru seorang anak yang memergokinya di depan pintu. Cheng Myung kaget. Ia bahkan tidak menyadari kedatangan anak itu. Merasa dirinya lengah, ia segera menyadari bahwa tubuhnya yang kini masih muda dan belum sepenuhnya terlatih membuatnya tak sewaspada dulu. Kini ia hanya memiliki sedikit ki dalam tubuhnya jauh dari kemampuan puncaknya di masa lalu. Anak yang menegurnya itu bernama Jogul, menatapnya dengan tajam. "Apa kamu pencuri?" Jogul menuduhnya memata-matai. Situasi semakin kacau ketika lebih banyak murid muncul, terpancing oleh suara keributan. "Siapa dia?" tanya salah satu anak, sementara yang lain menduga bahwa Cheng Myung mungkin saja murid baru. Cheng Myung hanya bisa mendesah dalam hati. Bukan ini yang ia bayangkan ketika ia berharap untuk kembali ke Gunung Hua. Dulu, murid-murid Gunung Hua terkenal dengan sikap rendah hati dan disiplin yang tinggi. Namun kini, melihat murid-murid yang seenaknya memaki dan bersikap kasar, hatinya terasa getir. Bagaimana sekte ini bisa berubah begitu drastis? Tiba-tiba, suara berat dan otoritatif memecah keributan. "Apa yang kalian lakukan di sini selama waktu latihan?" Suara itu berasal dari Yun Jiom, seorang guru yang tampak tegas. Murid-murid termasuk Jogul langsung diam, tertunduk di hadapannya. Yun Jiom memandang mereka dengan tajam, mengingatkan mereka untuk fokus pada latihan dan tidak mencari alasan. Ia lalu menoleh ke Cheng Myung. "Kamu pasti murid baru dari asrama bunga plum putih. Seharusnya kamu tahu bahwa disiplin adalah hal yang utama di sini." Cheng Myung berusaha menahan perasaan ingin membalas dengan komentar sinis, menyadari bahwa ia harus beradaptasi dengan peran barunya sebagai murid yang baru saja diterima. Ia tersenyum tipis sambil mengikuti Yun Geom dan murid-murid lain ke tempat latihan. Namun, dalam perjalanan, Jogul berbisik padanya dengan nada mengancam, "Aku akan menemuimu malam ini. Jangan coba lari." Alih-alih merasa takut, Cheng Myung hanya mengangguk. Ia memendam senyum di dalam hati, menyadari bahwa anak-anak ini sama sekali tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yun Jiom memulai sesi latihan dengan keras, menegaskan betapa pentingnya disiplin dan kerja keras bagi murid-murid Gunung Hua. Namun bagi Cheng Myung, yang pernah mencapai puncak kemampuan seni bela diri, latihan dasar yang mereka lakukan terasa sangat sederhana. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Sekarang ia hanyalah murid pemula lagi, bahkan meskipun jiwa dan pengalamannya adalah seorang ahli. Setelah sesi latihan selesai, Cheng Myung berjalan kembali ke asramanya. Dalam perjalanan, pikirannya melayang. Gunung Hua yang sekarang ini berbeda jauh dari masa kejayaannya, sekte yang dulunya penuh dengan kehormatan dan kekuatan. Sekarang, bahkan para guru dan muridnya tampak lemah dan tidak teratur. Seketika itu juga ia merasa perlu membawa perubahan besar. Meski tubuhnya masih muda dan kekuatan seninya belum kembali sepenuhnya, ia tahu bahwa kebangkitan Gunung Hua bergantung padanya. Ketika kembali ke kamarnya, ia duduk dan termenung. "Aku harus mendisiplinkan mereka satu persatu agar mereka menyadari apa arti sebenarnya menjadi murid Gunung Hua," pikirnya.
Namun, ia tidak akan melakukannya dengan cara yang lembut. Cara Chung Myung menunjukkan kasih sayangnya mungkin keras, tapi ia tahu itu demi kebaikan mereka. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia siap menghadapi hari-hari berikutnya yang penuh tantangan dan untuk membangkitkan Lee Gunung Hua ke jadinya yang dulu. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.